Oke. Kita analisisnya pakai apa? Pakai AI sekarang. Nah, ini kelemahan yang sekarang ya, kita keterbatasan ya. Kita memang batasi dari teks. Oke. Belum sampai analisis video. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Halo Gizmo Friends, balik lagi sama saya Pras di Gizmology, dan kali ini saya kembali ditemani dengan Mas Ismail Fahmi, Mas Ismail Fahmi, pendiri dari Drone Emprit ya. Nah, mungkin kalau Gizmo Friends yang penasaran, mungkin penjelasan yang paling awam gitu ya Mas, cara kerjanya dari data dikumpulin sampai divisualisasikan sampai bisa memantau percakapan digital tuh cara kerjanya gimana sih Mas? Ya. Jadi pertama ya, kalau kita bicara soal big data, itu adalah semua tentang data. Datanya lengkap atau enggak, gimana kita ngumpulin. Data itu banyak, akhirnya kita mulai dari kata kunci dulu. Kata kuncinya apalah, misalnya suatu isu kayak sekarang itu lagi rame tentang inilah benderanya si Luffy itu kan ya, One Piece. Masukin aja kecil, One Piece. Tapi kalau dimasukin One Piece, itu ada percakapan bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris yang nggak relevan. Oh, berarti saya mau yang One Piece yang bendera saja. Jadi filter harus mengandung One Piece, ada yang mengandung bendera atau flag dan lain-lain. Spesifik, oh udah. Berarti kita udah tahu percakapannya sesuai. Data kita crawling dari media online untuk mengetahui bagaimana media memberitakan. Biasanya media online itu kan dari wawancara tokoh-tokoh, ya toh. Jadi kita ingin tahu itu tokoh-tokoh yang di media online bicara seperti apa. Media sosial itu lain, itu publik langsung ngomong. Jadi kita ingin tahu dua-duanya, kita pisahin. Media online seperti ini cenderung biasanya kalau jadi wawancara pemerintah pasti positif, cenderung positif pakai media online. Media sosial tahu sendiri, misalkan kita ngomongnya dador, ya udah apa adanya kita sampaikan. Nah, kita masuk kata kunci, nah kita crawling dari mana, misalnya milih nih kan sumbernya dari Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, segala macam. Mau dianalisis satu-satu, itu bisa satu isu, satu buku gitu. Makanya kita biasanya sering ambil, udahlah dua sumber aja yang kita dalamin lebih dalam, yaitu news sama Twitter. Gitu. Kadang-kadang kita spesifik, oke kita ambil yang TikToknya, kita dalamin kayak gitu. Karena kalau nganalisis semuanya nggak cukup ruangnya. Kita analisisnya pakai apa? Pakai AI sekarang. Dari AI, kalau saya buat sebelum ada AI yang sekarang ini ya kan ChatGPT, kan udah belajar bikin AI sebelumnya kan di Belanda. Itu udah otomatis, misalnya dapetin sentimen, ya emosinya, dapetin tokoh nih siapa yang ngomong, itu ada namanya name entity recognition, NER di dalam ilmu natural language processing ada itu. Jadi itu teknik kita bisa mengekstrak nama, lokasi, organisasi, waktu, event. Itu kan kata-kata yang khusus di dalam teks ya, kita bisa ekstrak. Nah, itu semua AI sudah memproses, kemudian hasilnya apa? Kita harus tampilkan. Supaya apa? Mudah. Kalau kita hasilnya diekstrak dalam bentuk Excel, terus analis kita harus mengolah-ngolah ekstrak, kelamaan, Mas. Jadi semua itu udah kita siapin, orang tinggal klik. Buat orang awam masih belum paham, tapi buat yang analis sudah kita ajarin. Oke, kalau sentimen analisis seperti ini ya, cara bacanya gini. Social network analysis ini gambarnya, cara bacanya seperti ini. Itu jauh lebih mudah. Sekarang tambahan era AI yang ChatGPT, saya tambahin di situ. Satu klik udah keluar laporan, Mas. Laporannya udah keluar. Udah bisa generate ya. Apapun yang kita mau. Bisa, tolong. Datanya seperti ini, tolong buatkan misalnya apa? Eksekutif summary-nya, isu yang muncul, tokohnya apa, sentimen negatifnya apa. Ada namanya balancing sentimen. Balancing sentimen ini, kalau sentimen negatif ini, kalau mau dipositifin, gimana caranya? Tinggal minta ke AI, dia kasih ide. Oh, isu negatif ini kalau mau dibalance seperti apa? Gitu. Itu sudah langsung generate laporan jadi. Jadi kayak sekarang tuh dari data yang disajikan tuh bisa diolahnya banyak banget ya. Banyak sekali. Bisa tahu kayak ya itu tadi bisa mengubah sentimen dan segala macam. Terus tapi kalau yang tadi misalnya kita mau tahu tingkah laku digital warganet gitu ya. Indikator yang bisa dianalisis sama Drone Emprit tuh apa aja sih Mas? Kayak ya opini sudah pasti ya. Terus kayak aku penasaran kalau misalnya katakan ngambil data dari TikTok atau YouTube kan itu video, itu bisa tuh isi videonya ke generate. Nah, ini kelemahan yang sekarang ya, kita keterbatasan ya. Kita memang batasi dari teks. Belum sampai analisis video. Kayak misalnya ini contoh soal bendera Luffy aja gitu. Dalam beberapa hari saya udah dapat hampir 200 video. 200 video. Dan itu kalau dianalisis
setiap video itu kan cost-nya kan tinggi. Dan belum tentu siapa mau bayar, kadang-kadang kan gratisan kita buat analisis gitu ya. Tapi akhirnya kita ambil dari teksnya saja. Mana video yang ada teksnya itu kita analisis, plus sama ini, view-nya. Mana yang paling banyak dilihat, mana yang paling banyak dikomentarin, mana banyak disukain. Itu kan mendapatkan engagement dari publik. Dari situ kita bisa tahu, oh yang video yang ini ya, itu. Ternyata yang paling besar mendapatkan view dan paling banyak di-share dan didiskusikan. Dan kita bisa berasumsi bahwa video yang inilah yang kemudian viral dan menjadi mainstream pandangan publik. Nah, kalau kita pengen tahu video ini, nggak usah pakai AI. Kita punya analis, lihat aja videonya. Oh, ini ternyata ya. Jadi gabungan antara human sama AI kita gunakan. Nggak full semuanya pakai AI. Peran human masih ada. Iya. Ya? Kalau terkait media sosial, sekarang platform mana yang paling mencerminkan perilaku warganet? Apakah semuanya bisa ditentukan kayak, oh sampai sekarang sih Twitter atau gimana? Nggak bisa, kita harus lihat masing-masing beda-beda ya. Twitter itu lebih banyak diskusi, yaitu opini banyak berkembang. Dan itu bisa dikatakan opini elit. Elit itu orang yang memang suka menengah ke atas, apa ya, yang ada beberapa riset yang lebih educated atau kayak gitu ya. Mereka beropini, meskipun opininya juga kadang aneh-aneh juga kan, nggak menggambarkan bahwa ini orang teredukasi. Cuma intinya itu lebih banyak opini, ya, opini-opini, dan opini elit itu kadang-kadang mendapatkan dukungan besar sehingga bisa lebih mainstream kan gitu. Opini yang buruk itu bisa dihajar, ya. Nah kalau TikTok itu kan dalam bentuk video, video itu cocok buat apa itu? Untuk edukasi, banyak video-video edukasi itu di TikTok, banyak sekali. Kita mau belajar ini pendek udah dapat. Yang kedua, video itu kita itu bisa memprovokasi dengan sangat mudah. Untuk memprovokasi, memanipulasi perasaan, dikasih suara. Sekarang pakai AI, benderanya si One Piece itu saya lihat banyak sekali di-generate pakai AI. Ada truk itu pakai AI dan dengan suara dan ini orang sudah terbawa, Mas. Karena soalnya kalau di video kan udah ada teks lewat closed caption, ya itu tadi ditambah suara, visual gitu ya Mas. Ya, orang akhirnya kan mudah sekali tersentuh. Jadi yang disentuh oleh TikTok itu adalah emosinya. Jadi kalau udah sentuh emosi, nggak harus berbasis fakta. Emosi yang sifatnya nggak benar, disinformasi bisa masuk ke sana gitu. Sementara kalau di Twitter kan bentuknya teks. Teks ketika informasi salah nggak benar itu bisa dihajar sama yang lain gitu. Dan di video di TikTok memang bisa itu orang ngasih komentar-komentar, tapi tetap yang bentuknya video itu yang mainstream. Dia akan dapat dukungan. Video yang absurd, video yang nggak masuk akal, video yang sangat salah, itu bisa mendapatkan dukungan yang sangat tinggi lewat komentar. Dan akhirnya bisa dipercaya, Mas. Kadang the truth, kayak di TikTok, itu adalah mana komentar yang paling banyak disukai, mana paling banyak didukung, meskipun itu salah gitu. Instagram beda lagi. Instagram itu untuk kita bergaya sudah makan ini, sudah jalan ke sana kemari. Jadi lebih ke apa istilahnya ya, menunjukkan capaian ya, tapi dalam bentuk gambar dan video gitu. Traveling, harus gambarnya harus bagus kayak gitu kan, milihnya kan harus sangat seragam. Lebih selektif untuk apa yang naik di sana gitu. Ya. Facebook beda lagi. Facebook itu kita bisa bentuk teks. Tapi kan bisa panjang teksnya kan, biasa teksnya bisa panjang komentar. Jadi kita bisa bentuk artikel dan orang biasa membaca artikel yang panjang. Jadi analisisnya lebih dalam, Mas. Pembahasannya lebih dalam. Dan karena bentuknya Facebook, orang lihat kan halaman satu, halaman yang lain dan seterusnya. Dan itu kalau lihat punya saya kan yang lama-lama masih ada terus di situ. Jadi long lasting. Lebih dalam dan lebih long lasting, tapi agak lambat kadang-kadang itu. Nah, Twitter lebih cepat. Facebook juga bisa nyebar ke sana kemari cepat gitu, tapi kelebihannya itu lebih ke kedalaman dan ke long lastingnya itu. Nah kalau yang di YouTube ya itu kan bisa macam-macam juga kan, opini mirip-mirip TikTok ya, karena dalam bentuknya video, orang mau disinformasi mau apa segala macam ada. Jadi kalau disimpulin apa? Nggak ada, Mas. Yang satu yang paling the best, tergantung kita mau apa. Makanya kalau analisis Drone Beat kan kenapa lebih banyak Twitter? Karena yang kita analisis isu-isu spesifik, isu yang kena di publik. Karena isu kena di publik itu biasanya kan dari news, disebarin kemana, diskusiin. Dan itu banyak kan di Twitter. Kalau saya ingin mengetahui misalnya tentang tren
misalnya UMKM, kemudian artis ini seperti apa ya jangan di Twitter tempatnya, harus ke Instagram gitu. Iya, iya, oh ya. Oke, jadi masing-masing benar-benar Ya. Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok tuh ada sendiri ya Ya. apa pasarnya dan gayanya juga beda, gaya memprovokasinya, gaya bermain emosinya tuh masing-masing platform tuh ada sendiri gitu ya. Nah, Ya. kalau dari berbagai kasus atau temuan yang selama ini udah pernah ditemuin, ada nggak sih yang menurut Mas Ismail paling di luar prediksi atau paling mengejutkan atau yang lucu buat dibahas gitu temuan gitu? Sebetulnya kalau kita lihat isu ada yang absurd ya, dompet kan lebih serius ya kadang-kadang. Kita melihat isu yang kita analisis itu ada beberapa pertimbangan. Pertama memang lagi rame dan isunya belum solve, yaitu terus dan menjadi concern publik gitu. Oke. Mungkin yang pernah itu gini, pernah kejadian nih ya. Waktu itu tentang STY out. Oke. Ya kan Oke, STY oke. selesai kan. Nah, sama di drone emprit itu kita harus apa adanya. Nah, ketika STY lagi keluar, kita buat analisis dulu, Mas. Udah ini penting nih concern publik. Ternyata ada pro dan kontra kan pendukung STY dan yang kontra STY. Di situ salah satu analisis kan ini kenapa kok rame? Selalu di drone emprit itu kalau bisa ada analisis apakah ada buzzer, apakah ada bot. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ternyata di dua-duanya ada nggak majority ya. Kalau majority kan udah kita bilang ini punya pendukungnya masing-masing nih gitu ya. Tapi kita lihat dua-duanya ada pola terindikasi ini pola bot ada pola buzzer ada di sana karena gaya-gaya teksnya itu ada mirip dan seterusnya itu ada. Kita publish apa adanya, nggak ada yang bergejolak. Ya karena melihat ya udah dua-duanya ada. Tapi 2 minggu setelahnya dipakai nih data drone emprit. Dilihat hanya salah satunya saja. Ada yang pakai itu. Dan kemudian masuk di berita. Tertulis drone emprit bilang percakapan pendukung SYY menggunakan bot. Oke. Itu masuk berita nasional, Antara dan lain-lain. Akhirnya masuk di Instagram. Kemudian pendukungnya STY pada marah-marah. Drone emprit mana nih orangnya? Bisa dicari-cari. Saya nggak aktif di Instagram kan. Alhamdulillah saya nggak aktif, jadi saya nggak baca mereka. Ketemulah mereka ini orangnya ada di Twitter. Terus kemudian dia nanya saya, Mas Ismail ini ceritanya gimana sih kok drone emprit kok seperti menyalahkan pendukungnya STY pakai ini? Saya udah 2 minggu yang lalu kita udah buat analisis. Saya lihatin analisis di Twitter sudah ada. Di situ kelihatan nggak ada kita bilang hanya pendukungnya STY saja. Di dua-duanya ada dan datanya ada lengkap. Akhirnya bilang ya benar juga, udah benar. Jadi kadang-kadang data kita itu di framing, Mas. Di framing diambil sebagian untuk kepentingan tertentu. Ini yang paling sering. Dan kami sering harus pemadaman kebakaran. Makanya saya bilang ke tim, setiap ada isu, posting dulu. Kita buat analisis lengkap. Jadi suatu saat ada media yang mencoba untuk memframing. Lihat, kita udah bikin lengkap dari awal. Anda silakan mau manipulasi, kita udah bikin dari awal. Ketahuan yang salah siapa. Gitu. Oke, ya. Wah, ya. Ya itu berarti memang harus dilakukan ya supaya sigap ketika nanti ada yang mau pakai datanya cuman sepotong gitu ya Mas ya. Nah menarik nih terkait buzzer juga. Mungkin sekarang warganet dan Gizmo Friends sudah bisa bedain kalau bot itu biasanya kayak cuman ya meramaikan lah gitu dan mungkin dampaknya tidak sebesar kalau buzzer tuh sekarang tuh rasanya udah makin organik gitu cara mereka ngetik dan akun-akunnya. Nah, ini kalau dari Mas Ismail atau dari drone emprit tuh ada nggak sih cara ngedeteksi atau membedakan antara opini organik sama yang dimanipulasi? Karena mungkin nggak semua Gizmo Friends tahu polanya gitu. Ya. Sekarang kita coba ya pakai yang nggak pakai tools ya. Ini kalau dari drone emprit sendiri kan langsung kita tahu pakai SNA itu Mas, social network analysis, ketahuan kadang mereka mengelompok. Mereka mendukung ada tiba-tiba nih ada akun influencersnya tinggi. Kita lihat ini kok aneh, akun kayak gini aja kok banyak yang retweet dan lain-lain. Kadang-kadang dari situ sudah diindikasi ada digerakkan untuk mengangkat narasi dari sebuah akun, jadi gitu. Kalau dia misalnya akunnya sudah sangat terkenal, top influencers yang udah ngomong apapun isu, jadi ngomong apapun isunya dia akan rame kan gitu. Dengan peta social network analysis itu kita bisa mudah sebetulnya mempoint out di mana potensi akan adanya buzzer. Meskipun buzzer tadi cenderung seperti natural pribadi ya gitu kita bisa tahu. Tapi buat yang masyarakat umum kadang-kadang kan nggak tahu. Ya, sehingga salah satu mungkin cara itu yang dilihat itu adalah
profile. Ketika ada sebuah postingan, lihat nih, klik aja, ini profilnya siapa. Kadang-kadang itu ada akun yang dia itu nggak pernah ngeposting tentang dia sendiri. Bisa di Twitter, kita klik si A gitu. Ini kok banyak sekali aktif, nge-replay ke sana kemari. Ketika dilihat, di timeline dia tuh nggak ada, Mas. Mungkin postingan terakhir tahun 2023. Tapi di bagian replay, banyak sekali. Artinya akun ini spesifik digunakan untuk flame war. Spesifik untuk meramaikan, untuk menyerang, untuk apa. Topiknya, lihat aja topiknya. Ini topiknya bisa macam-macam. Ya bisa aja. Kan dia si akun itu dimanfaatkan untuk mereplay any isu sesuai pesanan kan. Siapa yang bayar. Gitu. Apapun alasannya lah ya. Apakah akun itu tiba-tiba dimoderasi atau akun itu memang dari orangnya cari uang gitu ya. Jadi kadang-kadang di situ kita bisa tahu, lihat profil-profilnya, berarti bisa tahu, ini buzzer, ini cenderung untuk melakukan untuk flame war. Flame war itu kan perang saraf lah gitu di media sosial. Oh, I see. Oke. Terus kalau misalnya apa sih Mas implikasi dari pola perilaku warganet sekarang terhadap yang Indonesia yang sekarang ingin menuju demokrasi digital gitu? Saya lihat nih ada, kalau kita educate terus ya, itu ada kecenderungan publik itu makin lama makin pintar. Adanya AI ini membantu. Contohnya kalau diperhatikan misalnya di Twitter ya, ini kayaknya baru adanya di Twitter, itu ada si Grok gitu loh. Jadi orang selalu tanya ke Grok ini benar atau tidak? Ya sekarang banyak tuh ya, setiap ada tweet fakta terus ada yang mention Grok, is it true or not gitu ya. Dan itu sudah Grok itu sudah masuk di dalam radar drone sekali analisis. Analis banyak berbagai macam isu. Ada salah satu top influencer itu si Grok ini. Karena banyak isu itu orang bertanya ke Grok dan orang menjadikan Grok sebagai fact checker. Sebagai fact checker. Grok, menurut kamu gimana? Ini kenapa seperti ini? Akhirnya ngobrol gitu. Itu. Meskipun Grok ini kan juga bisa dimodifikasi. Awalnya Grok itu versi-versi yang baru itu misalnya kasusnya dengan Israel. Awalnya ketika dia belum di fine tuning, dia bisa nyalahin Israel itu genocide gitu, dan lain-lain. Belakangan enggak. Si Grok ini untuk isu-isu tertentu dia sudah dijinakkan. Gitu. Dia bisa berkelit terus hanya khususnya terkait dengan Israel ini nggak bisa. Tapi di isu-isu yang lain masih open. Jadi masih bisa dimanfaatkan ya. Jadi pemanfaatan AI ini bisa membantu publik kemudian untuk lebih cerdas, untuk fact check juga. Bahkan juga bisa ditanya untuk logika. Contohnya nih Mas. Ya, dan itu saya lihat mulai banyak menggunakan Grok, artinya makin banyak netizen yang mulai cerdas kan. Mulai aware. Mulai ingin tahu, pengen tahu yang benar atau tidak. Tadinya kan langsung terima saja. Mulai ada ketidakpercayaan pada sebuah postingan. Itu sangat penting. Sebuah postingan percaya atau tidak. Kalau dia mulai nggak percaya, kemudian tanya ke Grok, itu salah satu indikasi yang bagus. Jangan sampai ada postingan langsung percaya aja gitu, enggak. Grok ini benar atau tidak? Itu adalah indikasi yang sangat bagus bahwa kita udah mulai naik level nih. Gitu. Oh berarti, tapi apakah ketika orang menggunakan Grok untuk bertanya sesuatu selalu valid? Kayaknya enggak, karena kan Grok kan database-nya enggak terlalu, bukan yang selalu yang terbaru ya. Gitu. Ini saya bicara soal tren ya. Tadi kan soal ada nggak perubahan perilaku dari netizen yang untuk membuat Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Jadi salah satu indikasinya adalah tidak mempercayai, skeptis, tidak percaya, dia tidak 100% percaya dengan apa yang dia baca. Cuma yang pertanyaan adalah, oke, saya mau skeptis, saya mau untuk cari yang benar. Tapi ngecek, kalau zaman dulu ketika informasi, dia harus googling kan, masuk googling dan lain. Itu kan butuh waktu, orang-orang nggak ngelakuin. Dia mau skeptis, tetapi untuk melakukan skeptisisme itu nggak gampang. Nah, dengan bantuan AI, ternyata jadi jauh lebih mudah. Memang nggak selalu benar si Grok ini. Kita bisa lawan lagi. Nah, tahap berikutnya adalah Grok menjawab, tapi jangan langsung juga 100% percaya sama Grok. Kau kenapa bilang seperti itu? Ini ada data yang lain bilang seperti ini. Nah, kita harus menghajar juga Grok. Coba ini kan jauh lebih mudah. Jadi saya sangat sebenarnya mendorong publik memanfaatkan AI ini untuk melawan disinformasi, untuk mempertanyakan, mendapatkan fakta, menganalisis. Ya, contoh kayak kemarin, saya perkenalkan itu kan namanya first principle thinking. Itu terkenal sama Elon Musk. Si Elon Musk itu terkenal dia ketika membangun roketnya, kan dia cenderungnya asumsi biaya untuk roket itu pasti mahal.
Dia menggunakan first principles thinking. Jadi cara berpikir kita, fondasi dasarnya apa? Roket itu apa sih? Oh, roket itu ada ini, ada ini, ada ini. Lupakan bisnis yang mahal itu harus mahal enggak. Ini bisa murah nggak? Ini bisa. Ternyata bisa jauh lebih murah. Kenapa kalau bisa murah? Kenapa jadi mahal sekali? Ternyata kan di markup-nya sangat tinggi. Akhirnya apa? Dia bisa mengubah industri roket menjadi sangat murah. Nah, itu kita terapin. Publik, ini gimana sih first critical thinking? Kalau mau praktek kan susah. Udah tanya saja. Contoh kayak kemarin. Isu soal apa yang lagi ramai itu, saya bahas itu. Oh ini, untuk memberantas judi online, PPATK memblokir akun-akun yang dorman. Oke, artinya ada problem, solusinya adalah blokir. Coba netizen, tanya ke Grok. Grok, ini ada artikel seperti ini, kamu baca ya. Oke, sekarang tolong buatin analisis. Ini contoh ya, saya ngajarin kalian analisis minta. Menggunakan first principle thinking. Tolong kamu analisis menggunakan metode first principle thinking. Gimana sebaiknya memecahkan masalah soal judul dan ini, gitu. Grok kita akan menggunakan metodologi itu, dan apa? Kita yang tadinya nggak ngerti bisa belajar, Mas. Makanya di sini saya melihat ya potensi yang sangat besar kombinasi antara manusia dan AI di masa depan dalam hal seperti ini, membantu kita untuk kemudahan, gitu. Jadi bukan ya, maksudnya ketika ada AI itu orang takut semuanya bakal otomasi, tapi sebenarnya AI ini ya hidup berdampingan aja sama kita, ngebantu fact check, terus kayak ketika ada narasi sesuatu, kita thinkingnya harus kayak gimana gitu ya Mas ya. Membantu kita membuat lebih cepat dan jadi benar-benar yang penting ada gimana kita memanfaatkan itu. Ada contoh lain Mas. Beberapa minggu lalu saya konferensi di Jerman ya. Dapat pengetahuan banyak di konferensi itu. Biasanya saya tulis kan. Kalau nunggu saya nulis ngetik, itu butuh waktu lama sekali. Sementara obrolan itu udah saya rekam semua pakai audio, udah jadi teks semua. Saya minta ke AI. Ini ada beberapa isu yang menarik. Tolong isu ini jadiin satu artikel. Saya bilang ke publik, saya gunakan AI untuk membantu saya membuat tulisan. Gayanya ya tahulah itu gaya AI. Tapi Anda bisa membaca poin-poin idenya dengan cepat. Kalau nunggu saya pulang, Anda baru bisa baca. Jadi dalam satu malam itu, sebelum saya tidur 2 jam, saya bisa nulis 13 artikel. Saya posting di Twitter. Dan itu banyak sekali knowledge dan jadi bahan pembahasan. Orang bilang, wah Ismail pakai AI. Ya emang saya pakai AI. So what? Untuk membantu saya menyebarkan ide saya sehingga bisa sampai ke Anda dengan cepat. Saya nggak malu penggunaan AI. Goal-nya adalah bukan AI, itu bukan. Goal-nya adalah saya punya pesan, saya punya knowledge, saya punya informasi, saya mau share ke Anda. Sampai atau enggak? Karena kan dalam hal itu kan Mas Ismail ingin membagikan apa yang Mas Ismail dapat dari konferensi. Betul. Perlu tidaknya Mas Ismail benar-benar nulis semua kan, itu kan teknis, ya opsional. Kan? Opsional, teknis. Dengan cara apa yang penting sampai. Nggak harus semua dari saya. Kecuali kalau misalnya, ini karya saya asli ya, saya mau claim. Nah itu saya nggak boleh itu. Makanya di tulisan-tulisan itu kadang saya bilang Ismail _AI. Langsung aja disebut ya Mas. Iya, FAI. Nggak usah lah Anda nebak-nebak saya pakai, saya udah bilang pakai AI. Oke, iya emang ya sekarang orang-orang jadi ada ya juga jadi serba nanya ini AI ini apa enggak gitu ya. Tinggal kreativitas kita. Berikutnya adalah kreativitas. AI itu tools dan di mana letak humanity kita, manusia kita. Kita harus kreatif menggunakan dia, kita harus skeptis juga ke dia, kita harus apapun jawabannya jangan langsung diterima, copy paste. Kayak kemarin contohnya ada AI bilang ada orang analisis nih. Ini PPATK memblokir kan bagus, 70% langsung terblokir. Hebat kan? AI bilang kayak gitu. Tapi kalau kita sedikit kritis saja bilang ke AI, tapi kan banyak orang protes. Banyak orang-orang yang nggak bersalah itu terblokir itunya kan gitu. AI langsung mengubah analisisnya. Ya, itu salah. Nggak benar. Ya. Coba kalau kita nggak kritis, kita akan membenarkan apa yang dilakukan PPATK gara-gara AI bilang itu bagus. Padahal AI-nya kurang kita hajar, AI-nya nggak kita kritisi, AI-nya nggak kita kasih konteks tambahan gitu. Jadi kita sebagai drivernya ini tergantung output dari AI tetap itu tergantung kita di atas AI itu ya. Jadi kalau ya Gizmo Fans pakai AI ya ketika ada jawaban yang mungkin tidak sesuai dan Gizmo Fans tahu bagaimana menyelesaikan ya dikritisi aja gitu AI-nya. Gitu. Harus tuh. Dikoreksi gitu. Itu harus. Itu tahapan mengkritisi, menambahin konteks, mempertanyakan berkali-kali supaya kita baru kemudian kita yakin semua udah lengkap baru kemudian kita share. Karena kita yang tanggung jawab itu atas output AI itu. Oke. Wah menarik banget. Ini tadi kayak ya pemanfaatan AI ya.
mungkin untuk menutup sesi diskusi kita kali ini, Mas Ismail, harapannya terhadap perilaku digital warganet ke depan yang di Indonesia nih, apa sih apa yang diharapkan? Mungkin tadi kan kita semua masyarakat udah mulai kritis, udah mulai fact check dengan AI. Harapannya ke depannya perkembangannya kayak gimana dan ingin berperan seperti apa lagi nih lewat Drone Emprit nanti ke depannya? Ya, ini saya mungkin kasih pendapat yang mungkin nggak populer ya. Tapi saya menemukan itu sesuatu yang menarik tentang bagaimana netizen kita masa depan, ke depan ya, supaya lebih baik. Kalau kita lihat ya background-nya, riset dari Microsoft, ya kalau nggak salah, kita itu kan paling nggak sopan ya, paling nggak sopan tinggi. Obrolannya kayak gitu, debat, kita nggak biasa debat, kita nggak biasa menganalisis dan lain-lain, akhirnya dar aja langsung gitu. Padahal coba, kalau kita belajar dari si ChatGPT lah, AI kayak gitu, kita ngomong sesuatu, dia akan balas, oh terima kasih, ya kan? Ini saya nggak sepakat dengan Anda, bla kayak gitu kan. Dia bilang, oh ya, saya paham posisi Anda, maksud Anda kan begini. Jadi kita mengakui dulu apa yang menjadi concern lawan kita, si AI lakukan itu. Karena dia apa? Si AI itu diprogram menggunakan ilmu psikologi, ilmu komunikasi yang tepat. Sehingga orang itu ketika debat itu nggak langsung, misalnya, kita coba, Anda debat aja si ChatGPT, nggak langsung kemudian dia defensif. Dia akan bilang, terima kasih, oh ya saya paham, oh ya kamu punya point of view yang bagus. Ini kan proses kalau kita belajar, oh kayak gini tuh cara berkomunikasi yang bagus, cara berdebat yang bagus. Kita belajar dari situ. Kita pelajari itu. Kalau itu kita lakukan, kemudian berdebat di media sosial, itu lebih enak. Oh ya saya paham, maksud Anda begini. Tapi kan begini, ya gitu. Nggak kemudian belajar, oh dasar lo sok tahu, oh dasar lo ini. Oh merasa paling benar masing ini. Jadi kita malah saya lihat ada potensi bagus, AI itu bisa ngajarin kita bagaimana berkomunikasi yang lebih sopan. Ya. Pertama tadi kita udah kupas bagaimana kita menggunakan AI untuk kita curious terhadap postingan sehingga kita bertanya, Grok ini benar atau tidak? Itu satu step yang bagus karena kita nggak langsung percaya kepada postingan, kita gunakan AI untuk membantu mencari kebenaran. Step yang kedua, ini kan kita belajar bagaimana berkomunikasi yang bagus, bagaimana berdebat yang bagus, bagaimana berdebat yang konstruktif namanya. Ada istilahnya konstruktif journalism, ya. Ada yang sifatnya tulisan yang sifatnya provokatif. Saya ketika membuat artikel, Mas, itu saya gunakan, saya eksperimen dengan 2 model. Saya udah punya bahannya nih, saya udah kasih ke ChatGPT gitu. Tolong buatin artikel dengan gaya yang provokatif. Ya, terkaitlah misalnya tentang bendera itu. Judulnya, oh itu provokasi banget. Oh ini pemerintah kayak gini, pokoknya banyak menyalahkan government gitu. Kok jadinya menarik, tapi provokasi. Coba saya kemudian ubah. Tolong buatin artikel tentang yang ini, saya udah kasih data. Tapi dengan pendekatan konstruktif journalism. Judulnya apa? Berubah, Mas. Judulnya jadi isu masalah bendera, tetapi di mana jalan tengahnya? Jadi dia berusaha untuk mencari jalan tengah, dia berusaha untuk mencari solusi. Konstruktif itu kan mestinya kita membangun. Kita akan hajar faktanya, datanya, kita kupas, tapi ujung-ujungnya niatnya bukan hanya berhenti di menghajar, bukan berhenti di menyampaikan hal yang negatifnya, tapi endingnya adalah gimana cari solusi. Nah, pola yang ini kita bisa pelajari dari AI. Saya sendiri belajar juga begitu dari karena saking seriusnya. Sehingga sekarang ketika berdebat dengan orang, saya gunakan cara itu juga. Jadi ternyata lebih enak. Jadi kita bisa mencapai satu kesepahaman yang dengan lebih cepat gitu. Oke, jadi ya cara jawabnya itu tidak ada kemungkinan mungkin bisa membuat warganet nantinya, jadinya akhirnya terbiasa dengan jawaban karena emang mereka sering kirim query ke AI dengan hasilnya yang kayak gitu ya Mas. Oke. Tapi harus belajar ya. Kalau dia nggak belajar di AI, ya tetap aja kan aslinya kan. Jadi belajar juga dari berarti AI. Tipsnya adalah AI dipakai, tapi ketika ada ketika ada yang nggak sesuai, kita kritisi dengan meng-counter gitu ya mungkin jawabannya gitu ya. Wah, thank you banget Mas Ismail. Semoga Gizmo Friends bisa belajar banyak ya bagaimana mengetahui tadi mungkin pola buzzer seperti apa, media sosial sekarang trennya gimana, dan bagaimana buat bersikap. Memang kita udah entry point udah bagus nih, cemas, panik gitu ya. Tapi paniknya kemana? Terus akhirnya kita fact check, lakukan fact check, manfaatkan AI. Tapi ingat
AI masih belum bisa jadikan acuan utama yang benar-benar paling benar, Iya. masih nggak bisa. Jadi tetap harus ada sumber-sumber lain. Oke, kalau Gizmo Fans mau ngecek dengan tulisan-tulisan atau cuitannya Mas Fahmi, ada di mana nih Mas Ismail? Di Twitter, jadi saya lebih aktif di Twitter @ismailfahmi. Gitu. Terus kemudian setiap tulisan analisis drone emprit juga ada di Pers Drone Emprit. Pers Drone Emprit ya. Dan di SlideShare juga ada, kalau mau dapat PDF yang ada di analisis kita juga ada di SlideShare. Gitu. Menarik ya Mas Ismail masih nyebut Twitter bukan X. Oh iya, X ya. Enggak, saya juga Saya masih generasi lama. manggilnya Twitter juga. Itu menunjukkan generasi. Iya. Oke, kalau gitu kita tutup sesi Gizmo Talk kali ini. Nantikan sesi episode Gizmo Talk dengan narasumber-narasumber yang tentunya juga nggak kalah seru ke depannya. Thank you Mas Ismail udah ngobrol sama Sama-sama Mas Pras. saya Pras. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.